Ya, saudara, masih di acara 1 jam lebih dekat bersama dengan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Dr. Haji Muhammad Idris, MSc. Dan kita nantikan ini Pak Sekprov sedang siap-siap untuk menuju ke kantor ya. Wait, rapi sekali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Biasa kantoran. Iya. Iya. Tuh biasa kalau pagi-pagi begini, ya sambil jalan mungkin bisa. Kalau habis bersepeda misalnya tadi Pak, terus bersiap-siap untuk ke kantor. Ini persiapan-persiapan apa saja yang biasa dilakukan? Ya biasa rutin kita, alhamdulillah rutin bangun pagi jam-jam 3:30, bisa sempat dapat kita salat tahajud malam sebelum subuh, dan subuhnya berjamaah di Masjid Baitul Anwar di sini setiap hari, alhamdulillah bersama dengan Pak Gubernur di sana. Saya sudah itu kembali ke rumah, merampungkan pekerjaan yang biasanya tidak bisa rampung seharian. Jadi antara jam 5:30 sampai 6:30 itu masih tanda tangan dokumen, ya. Dan baru bisa selesai biasanya 6:30 itu baru kita cari keringat, ya, olahraga statis, sepeda atau kita bersepeda. Itu rutin. Kalau agak bosan, biasa bersama dengan istri main tenis meja juga. Jadi intinya tiada hari tanpa olahraga, minimum 30 menit di dalam situasi kesibukan apapun. Makanya kalau saya tugas ke daerah atau ke Jakarta atau ke luar negeri, itu pasti di koper harus ada peralatan olahraga. Oh gitu ya? Iya, karena itu... Tapi yang pasti bukan sepeda ya Pak ya? Pasti karena tidak bisa masuk dalam koper. Pasti bukan sepeda ya, biasanya alat sepatu dan sekaligus juga perlengkapan jogging yang lain. Begitu. Ya. Hampir 2 tahun menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan ketika pertama Bapak berada di Sulbar, memang sempat beberapa diinfokan kepada kami bahwa ada target-target nih selama tahun pertama. Ini tercapai tidak Pak? Secara kuantitatif sih belum tercapai. Tapi secara kualitatif ya kita bangga karena target-target itu kita sudah mulai tanamkan. Misalnya kita benahi dulu aspek administrasi, karena saya melihat begitu variatifnya pengelolaan administrasi, keuangan, perencanaan, dan akhirnya juga bicara mengenai tacticality, persuratan atau yang kita sebut dengan tata naskah dinas itu. Nah kan pencitraan pemerintahan itu juga dilihat dari tata naskah dinasnya. Semakin rapi, terkontrol, dan akhirnya kita bicara mengenai manajemen tata kelola yang baik, semakin bagus sebetulnya pemerintahan itu. Nah itu yang sebetulnya menjadi target-target. Jadi kalau ditanya pencapaian tahun pertama dari apa yang saya canangkan, secara kuantitatif sih masih jauh, ya, karena itu memang targetnya ketinggian. Misalnya dari aspek akuntabilitas, saya melihat begitu masuk, ini sepertinya bisa di-push untuk bisa mencapai nilai akuntabilitas A. Tapi ternyata tidak bisa tercapai karena berbagai hal. Dan itu yang akhirnya kita syukuri karena semua kawan-kawan itu sudah mulai care, ya, peduli terhadap bagian-bagian yang selama ini dianggap ini biasa saja. Padahal kita secara nasional selalu dibuatkan rating oleh pemerintah pusat. Kan betapa malunya kita kalau Sulbar itu selalu berada pada rating atau ranking yang terbawah dari apapun yang dikerjakan. Nah ini sebetulnya target-target kuantitatifnya, tapi kualitatifnya kita ingin membangun sebuah konstruksi tata kelola pemerintahan yang basisnya kuat. Ya, basis kuat itu artinya sistemnya jalan bagus, terbangun, tetapi juga tidak boleh instan dan tidak berkelanjutan. Kan kalau kita misalnya mencari apa sih prestasi administrasi pemerintahan, WTP misalnya. Padahal WTP itu kan semacam pengakuan. Nah sejauh mana pengakuan basisnya sertifikat, tetapi dia menjadi sebuah budaya untuk memastikan
pengelolaan keuangan aset daerah itu betul-betul dikelola dengan sebaik-baiknya untuk memberi nilai yang maksimum bagi pemerintahan. Nah ini yang saya katakan secara kuantitatif belum tercapai, tetapi secara kualitatif kita merasa berbangga karena bercapai berbagai pencapaian yang kita sudah peroleh. Ya, termasuk yang sakit ini kemarin ya. Termasuk alhamdulillah kita sudah bisa sampai di nilai B untuk tahun 2019 dan terus terang saya tidak puas dengan nilai B itu. Saya punya target 2020 ini kita sudah harus berada di nilai A dan kita komitmen untuk sampai ke situ. Insya Allah 2020 kita akan dapatkan itu. Indeks-indeks yang ada di Sulbar ini juga mencengangkan misalnya dari substansi indeks efektivitas pemerintahan. Kita juga belum beranjak pada level tengah, ya tengah bawah lah. Ya, jadi dia masuk level tengah tapi dia berada pada level tengah di bawah. Nah, kenapa efektivitas pemerintahan itu penting? Karena kita mengukur antara proses dan hasil itu selalu harus menyambung. Tidak boleh kita sibuk di proses tetapi tidak ada hasil yang diakui oleh masyarakat. Dan itu yang kita impikan. Seberapa bagus proses menghasilkan sebuah hasil yang baik. Nah, kita ingin bangun terus prinsip ini karena saya melihat ada kecenderungan kawan-kawan itu enjoy dan puas pada aspek-aspek prosesnya. Tetapi begitu kita tanya konstituen atau kira-kira mitra kerja kita, masyarakat maupun pemerintah kabupaten, itu masih ada keluhan-keluhan yang muncul. Jadi misalnya kelambatan memfasilitasi peraturan bupati atau perda kabupaten. Nah ini kan begitu lambat mereka mengoreksi kita bahwa ini ada hal yang masih kurang di provinsi. Nah ini yang sebetulnya kita ingin pastikan betul bahwa di Sulbar itu ada sebuah tatanan sistem yang baku, yang di dalamnya membangun koneksi antara proses dan hasil, dan di dalamnya juga ada continuous improvement. Tidak boleh puas dengan sistem baru karena lingkungan semakin banyak berubah. Nah, itulah yang kita ingin tanamkan terus terang di sistem pemerintahan provinsi itu, bahwa kita mengakui daerah ini baru, ada keterbatasannya, tetapi kita melihat peluang-peluang untuk membuat provinsi ini menjadi malakbi, tanda kutip. Malakbi itu tata kelola pemerintahannya yang efektif, efisien, ekonomis, ini seharusnya bisa dicapai. Nah, disinilah kira-kira tantangan secara pribadi khususnya atau dalam jabatan saya sebagai sekda, karena harus bisa memastikan ya dirijen dari terbangunnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien itu memang ada di tanggung jawab dan kewenangan sekda itu. Makanya diskusi dengan Pak Gubernur, apa yang beliau impikan, dengan Ibu Wakil Gubernur, apa yang diharapkan, itu menjadi waktu-waktu bagi saya untuk sangat berharga untuk memastikan konstruksi transformasi pemerintahan dari kedua pimpinan kita itu terakomodasi di dalam administrasi. Karena itu yang terberat. Ya, biasanya pikiran pimpinan tidak diterjemahkan oleh administrasi atau dalam hal ini koordinator administrasi pemerintahannya sekda. Kalau berbicara soal efektivitas pemerintahan, maka itu tidak terlepas di mana sekretaris daerah itu berdiri sebagai panglima. Nah, proses atau output ataupun outcome di dalamnya untuk mencapai target-target ini, maka tentu di dalamnya tidak terlepas dengan budaya kerja seperti itu. Nah, bagaimana ini, Pak? Nah, inilah yang kita ingin betul-betul ingin inisiasi di Sulbar ini, tidak boleh membiasakan setiap bagian-bagian tahapan-tahapan perubahan itu sekedar untuk memenuhi target-target atau harapan-harapan dari keinginan kebijakan level pusat saja.
tetapi tidak menjadi sebuah culture. Nah, budaya kerja itu penting karena kita tidak mungkin bicara sekali lagi hasil tanpa ada proses yang baik, dan proses yang baik itu biasanya dilihat dari sejauh mana kawan-kawan di birokrasi itu dengan membangun keyakinan atau belief bekerja dengan bagus. Nah, itulah sebabnya etos kerja harus diperbaiki, prinsip-prinsipnya harus tertanam dalam sebagai akar dari terbangunnya sebuah cara kerja yang produktif tadi. Jadi akarnya itu adalah nilai-nilai, misalnya bagaimana setiap pejabat pemerintahan di birokrasi ini selalu bicara mengenai bagaimana dia mengelola organisasinya dengan sangat baik, dilihat dari misalnya kemampuan dia membangun perencanaan yang baik, lalu akhirnya bisa mengelola organisasi itu dengan semakin efisien efektif itu. Jadi budaya kerja itu adalah penanaman nilai-nilai. Nilai-nilai itu misalnya tadi disiplin, ya, tidak boleh lagi terlambat laporan, apalagi masuk kerja. Tidak boleh lagi ada ya cara kerja yang akhirnya menipu diri sendiri atau organisasi, yang disebut dengan integritas tadi itu. Karena itu sangat fundamental. Tidak ada organisasi yang maju kalau di dalamnya dikelola oleh orang-orang yang tidak integrasinya teruji bagus. Budaya kerja ini perlu diinternalisasikan dengan baik demi untuk efektivitas pemerintahan ini. Oke, baik. Saudara, tetap di 1 jam lebih dekat bersama dengan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.